Nih, kelihatan kan? Tuh, buka postingannya di Instagram itu, di foto-fotonya tuh bagus. Ketika gua tanya langsung pun sellernya bilang kondisinya istimewa, nggak ada masalah ya, paling minus-minus sedikit dan tidak ada box. Oke, balik lagi di konten Spokat Sobat Miskin. Jadi isi konten di video ini kali ini sebetulnya adalah yang males banget gue bahas sebenarnya. Karena gue ngerasa ketika gue memulai untuk membuat konten ini, gue merasa cukup ya tahu banget, nggak banyak banget yang lebih tahu dan ilmunya lebih banyak dari gue ya, tapi gue merasa cukup mumpuni, berpengetahuan dan berpengalaman sedikit untuk memberikan informasi-informasi soal Spokat sepatu second pada teman-teman sobat miskin semuanya gitu dalam konten ini. Kenapa gue bikin konten ini? Supaya orang-orang yang budgetnya tipis kayak gue masih bisa memiliki harapan untuk punya sepatu original dalam kondisi bagus yang sesuai budgetnya dia. Itu tujuan utama gue gitu. Tapi ternyata gue masih, ketika membuat konten itu gue kesel gitu. Sejujurnya gue dalam hati gue kesel. Ternyata gue pun masih terkena dalam tanda kutip kecelek lah sama seorang seller gitu. Ya salah gue sih, 50% salah gue, tapi ada beberapa hal yang pengen gue sampein sebenarnya. biar banyak orang lebih hati-hati lagi ketika memilih sepatu gitu loh. Even second dan murah ya. Jadi gini, sebelumnya tuh gue membuat konten unboxing sepatu ini, Nike Mercurial Victory 2 7 lah kalau di Superfly. Jadi si 7 dia keluaran tahun 2010 atau 2011. Nah, sepatu futsal ya. Ketika dia datang, gue bilang deh harganya sepatu ini tuh nggak under sih, 200 ribuan udah sama ongkir. Tapi ketika gue memilih sepatu ini, untuk membeli sepatu ini, kenapa gue pilih akhirnya? Karena ini sepatu yang menurut gue sih cocok banget di kaki gue. Lalu ketika gue lihat di postingan si seller, harganya masuk sama budget gue. Dikit budget gue memang, gue akuin kan. Dan gue lihat kondisinya pun bagus. Kondisinya pun di postingannya di Instagram itu, di foto-fotonya tuh bagus. Ketika gua tanya langsung pun sellernya bilang kondisinya istimewa, nggak ada masalah ya, paling minus-minus sedikit dan tidak ada box. Untuk sebuah sepatu yang udah lama, segala macem, dan gue lihat terutama uppernya masih sangat mulus. Gue ya udahlah, gue beli aja lah karena gue ngerasa budgetnya pas, cocok sama gaya main gue, dan gue nyaman banget memang pakai sepatu ini. Tapi ternyata ketika datang ke rumah, ketika gue unboxing lalu gue pakai sekali main, yang mana adalah kemarin ketika sebelum video ini dibuat ya, gue pakai sekali main, ternyata kondisinya sangat mengecewakan sih buat gue. Sangat mengecewakan untuk ukuran penjelasan yang telah gue minta sebelumnya dari si seller. Jadi sepatu ini ternyata outsole-nya tuh ntar gue perlu reglue. Nih kelihatan kan, tuh gue buka, outsole-nya sangat perlu reglue ya emang sih. Nih
Ini perlu reglue tuh, terbuka besar ya kelihatannya, nanti gue kasih detailnya. Lalu gue pikir tadinya tuh ada crack segala macam di depan seperti ini tuh nggak masalah gitu loh nih ini. Tapi ternyata crack di sepatu ini itu tuh dia sekalinya nge-crack tuh nyebar ke semua tempat gitu. Makanya gue nggak sempet bikin videonya sih. Makanya ini langsung gue lapisin pakai kinesio tape di dalam tuh. Kinesio tape tuh adalah buat dia bahannya kayak perban gitu, halus lembut kayak kain, tapi dia kayak selotip. Gue pakein lah kinesio tape supaya tidak murudul alias berantakan si bantalan tumitnya. Karena emang gue kalau soal bantalan tumit sih buat gue bukan problem besar ya, karena gue tahu gue pernah pakai sepatu ini. Punya gue dulu tuh si ininya sampai keropos sebetulnya, dan gue tak sampai karena emang tidak kuat lama gitu dia. Jadi gue udah paham resiko itu bisa gue terima. Tapi yang sangat mengecewakan buat gue adalah outsole ini. Ini masalah outsole ini kan cukup krusial ya, karena ya kalau misalnya yang tumitnya doang bermasalah, lo masih bisa pakai sepatu ini. Tapi ketika outsole udah lepas lemnya, dan padahal itu hari beli pertama datang, maksudnya baru nyampe rumah lo, terus ketika lo pakai lepas kan ya PR banget. Sementara kita semua ya yang udah tahu ya, ini informasi dari guru gue sih, terutama Pak Dori. Gue sampai teleponan tadi subuh sama Dori itu, gue teleponan. Ya jadi utama tuh permasalahannya adalah reglue kan juga harganya lumayan ya, 150.000. Nah katakanlah ketika sepatu ini gue beli dengan harga 200.000, reglue-nya 150.000, itu kan udah up cost banget, udah naik harga banget. Worth it nggak untuk sepatu second yang seperti ini di reglue? Apalagi konteksnya untuk para pembeli, para user yang mungkin dia dananya pas-pasan dan pengen ngejual lagi kayak gitu loh. Sangat mengecewakan, buat gue sangat mengecewakan, dan ya separuhnya gue menyalahkan diri gue sendiri sih. Karena gue nggak bisa bohong ya, gue terlalu percaya sama reputasi si seller lumayan terkenal dan besar gitu. Gue nggak akan sebut nama, gue nggak mungkin menjatuhkan nama seseorang. Tapi sebagai manusia awam, sebagai buyer, siapapun sellernya, seberapa bagus sellernya, reputasinya, kita kan tetap harus aware, harus ekstra hati-hati gitu, dan kita berhak bertanya bagaimana kondisi sepatu kita. Karena mungkin ketika orang ngelihat masalah gua ini pada posting, alah itu sepatu udah murah aja, wajar loh kalau harus diginiin, wajar kalau outsole lepas, itu masalah sepele gini. Sebetulnya enggak. Value sepatu dan value budget setiap orang kan beda-beda. Ada yang bilang ini sepatu murah banget dan wajar murah banget harganya sehingga nggak harus protes. Tapi kan banyak juga orang di luar sana yang mungkin dia hasil menabung, dia pengen punya sepatu ori, sepatu bagus, lalu ketika dia beli datangnya seperti ini. Itu kan hal yang jadi paradoks gitu, dan nggak bisa disama-samain. Lu kan tidak bisa menyamakan nasib setiap orang gitu, maksud gua. Jadi ya kalau gue saran gue ini perlu sih, penting sih, terutama buat para buyer. Ketika lu mulai menyukai, ya ada kayak Pak Dori, temen gue itu, guru gue itu Pak Dori itu secara ekonomi duitnya banyak banget, koleksi sepatu dia top grade semua. Tapi karena beliau sukanya memang sepatu lawas, ya kan, beliau sukanya sepatu lawas yang kulit zaman dulu yang menurut beliau awet dan cocok di kaki beliau. Jadi even duit dia banyak, beliau tetap beli sepatu second jadul yang harganya gila-gilaan gitu. Bukan nggak mampu beli yang model terbaru, mampu banget.
Cuman kan ada banyak pertimbangan. Nah, sebagai buyer ini kita memang bukan masalah uang, memang ketika memulai suka sama sepatu-sepatu lawas apalagi second zaman dulu ya. Pertimbangan yang pertama adalah kita harus benar-benar rinci, detail dan kekeh untuk meminta cari tahu segala kekurangannya ke seller. Itu penting. Kita harus seteliti mungkin untuk membeli. Karena gini, sepatu yang lu beli hari ini belum tentu lu bisa dapet di kemudian, apalagi di online shop ya, yang mana cepet banget habisnya, sekali posting cepet habis gitu. Ketika lu memutuskan dalam waktu cepat dan isi budget kantong lu tipis, otomatis banyak yang dipertaruhkan di situ untuk kebahagiaan lo. Buat gue sih sama Pak Dori ngomongnya gini, gak ada yang lebih menghantui pikiran lu selain barang yang tidak lu beli. Jadi ketika lu mulai kepikiran satu barang dan itu menghantui pikiran lu, belilah, itu better dibanding lu menyesal gitu loh. Nah, untuk banyak, apalagi untuk orang yang budgetnya terbatas, ketika dia harus memutuskan sesuatu dalam waktu cepat, budget kantong, banyak saingan. Nah, sangat penting untuk minta detail yang sangat rinci ke seller supaya tidak terjadi hal kayak gua gini ya. Itu untuk buyer. Dan buat seller, khususnya untuk para seller sepatu bola bekas, sepatu futsal bekas, maksud gue gini, sebagian besar, hampir kayaknya 80% orang memutuskan untuk beli sepatu bola atau sepatu futsal bekas ini pasti via online, karena centralized lokasi yang bisa mendapatkan menjadi pusat dagang atau pusat barang sepatu ini nggak di semua tempat, apalagi Indonesia luas. Jadi gue yakin hanya ada di satu tempat dan nggak semua orang bisa menjangkaunya untuk beli langsung. Makanya lebih banyak orang jualan dan tertarik berniaga tuh di online, ya kan? Maksud gue, oke, online tuh sangat nggak masalah, apalagi udah ada rekber segala macam ya, transaksi bisa jauh lebih aman. Tapi tolonglah, maksud gue gini, kita nih buyer nih nggak bisa ngeliat fisiknya langsung gitu. Even harus disuruh, betul, harus banyak buyer, banyak toko online tuh bilang cek, teliti sebelum membeli, betul. Tapi kan seteliti-telitinya mata kita dengan lihat gambar di postingan kan tetap beda dong sama ngelihat asli atau megang asli barangnya. Maka itu menurut gue sangat perlu bagi para seller untuk, ya udah apalagi kondisinya second ya, meskipun harga yang mahal segala macam, tapi menurut gua seller tuh harusnya punya inisiatif lebih untuk ngejelasin juga secara detail, even si buyer tidak nanya. Kenapa? Karena itu wujud tanggung jawab dalam hal jual beli loh. Jadi jangan ngasih informasi rancu kayak barang 9/10, barang 8/10, barang kondisi good, barang kondisi istimewa. Itu kan sebuah variabel yang sangat relatif gitu. Lebih baik sih jelasin secara rinci apa kekurangannya, kalau ada kekurangannya gitu. Kayak sepatu ini deh, kasih tahu soalnya sudah kering, sudah harus reglue, sehingga atau kasih tahu lagi ini deket-deket talinya nih, bagian karetnya nih sudah murudul sehingga harus diperhatiin gitu. Nah, kenapa itu perlu sedetail itu? Supaya hukum jual beli kan ya gue nggak peduli agama apa gitu ya, hukum jual beli kan adalah menyepakati harga dan kondisi barang yang sesuai dengan keinginan masing-masing gitu. Maksud gue, janganlah rancu kayak 8/10 kondisi good gini. Tapi itu kan sebuah variabel, tadi gue bilang variabel relatif yang nggak semua orang value-nya sama gitu.
Tapi kalau lu bilang outsole-nya kering, orang kan jadi si buyer kan jadi bisa mempertimbangkan, oh ya udah kalau dia punya uang lebih ya udah deh gue emang udah kepalang suka, nggak apa-apa outsole-nya ini gue mampu untuk reglue jadi gue tetap beli gitu. Terus ada lagi misalnya buyer yang gue cuma punya uang segini, kalau butuh reglue gue nggak punya uang lagi, jadi ya udah gue belinya ntar aja, atau di kondisi gue harus nabung lagi, atau gue cari lagi yang barang lebih murah. Kan enak ya kayak gitu ya. Jangan mentang-mentang reputasinya bagus terus barang supaya cepet laku doang, jadi ya udah tulis aja rancu. Itu menurut gue hal yang sangat tidak berkah sih gitu loh, hal yang sangat-sangat tidak berkah dan jahat sih buat gue. Jadi ya udah, itu aja pesan dari gue. Ya gue jujurnya gue suka banget sepatu ini sebenarnya, gue suka banget sepatu ini. Tapi ya ternyata saya harus sedikit kecewa ya. Bukan sedikit, malah sangat kecewa ya dengan kondisi sepatu ini gitu. Padahal gue suka banget, dan ini pelajaran bagi semua, entah itu buyer entah itu seller, untuk lebih hati-hatilah dalam memilih barang, apalagi di dunia persepatuan second, persepatuan bekas gitu. Ini bisa menimpa siapa aja, orang punya duit nggak punya duit, top sepatu top grade atau low grade, itu bukan problemnya, tapi kejujuran lah problemnya.